tek tahan pengharapannya. Ang korban TNI Talentaien, Yosufi. Paling susah bagi saya tuh mungkin bahasa. Anak-anak di pedalaman itu kebanyakan mereka bisanya bahasa daerah. Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Tahukah Anda, negara paling kaya di dunia? Arab? Brunei? Amerika? Bukan. Negara paling kaya di dunia itu Indonesia. Bali, Raja Ampat, Bunaken, Danau Toba, Pulau Komodo, situs-situs purbakala dan candi-candi yang luar biasa indah mengundang wisatawan domestik dan mancanegara. Banyak orang yang tidak menyangka kalau beberapa brand terkenal yang terkesan berasal dari luar negeri, ternyata adalah asli berasal dari Indonesia. Tahu Lee Jeans, Jeko Donuts and Coffee, sepeda Polygon, tas dan sepatu Edward Forer, bahkan sepatu Buceri yang mendunia, pakaian The Executive, keramik lantai Essenza, sampai ban kendaraan GT Radial. Itu semua produk asli Indonesia. By the way, ini bukan iklan ya. Apakah Anda tahu kalau standar pakaian militer NATO itu buatan Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah? Selain NATO, ada 31 negara lain juga memesan seragam militer ini karena terkenal dengan anti inframerah, anti nyamuk, anti bakteri, tahan api, dan tahan basah. Wow! Belum lagi kekayaan alam mineralnya. Tambang emas kualitas terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Freeport saja menghasilkan 240 kg emas per hari, yang nilainya setara lebih dari 240 miliar rupiah per harinya. Amazing! Letak strategis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan antara benua Asia dengan benua Australia membuat Indonesia terletak di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia. Para pedagang dari berbagai negara berdatangan ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya, berbaur dengan adat istiadat dan budaya yang sebelumnya sudah ada di Indonesia, membuat Indonesia menjadi negara dengan keberagaman sosial budaya terbesar di dunia. Kekayaan sosial budaya yang kita miliki ini membuat Indonesia menjadi salah satu target wisata dan observasi ilmu antropologi dunia. Indonesia yang memiliki 17 ribuan pulau, 1.331 suku, dan 652 bahasa ini membuat kita berbangga karena bisa hidup rukun berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kondisinya tidak berbeda seperti kalau kita bepergian ke luar negeri. Hal yang paling menantang dan terkadang cukup sulit adalah komunikasi dengan bahasa yang berbeda. Begitu juga dengan menjelajah Nusantara Indonesia. Kita akan bertemu dengan beragam bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa Kemendikbud telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk dialek dan subdialek. Bayangkan betapa kayanya budaya di Indonesia ini. Ini juga yang menjadi salah satu tantangan terberat kita dalam pemerataan pendidikan. Guru-guru yang ditempatkan di pelosok-pelosok Nusantara harus belajar dan beradaptasi dulu dengan bahasa lokal yang digunakan masyarakat tempat mereka bertugas.
Bahasa Indonesia memang bahasa nasional dan bahasa pemersatu Nusantara. Tapi fakta di lapangan, masih begitu banyak masyarakat di daerah pelosok Indonesia ini yang belum bisa berbahasa Indonesia. Data membuktikan 90% anak di daerah terpencil atau dikenal dengan daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, tidak dapat berbahasa Indonesia. 90%. Hal ini yang membuat mereka kesulitan untuk menangkap arus informasi pendidikan. Hambatan anak di daerah pedalaman adalah bahasa. Mereka bukan bodoh, namun mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Karena ketika proses pembelajaran disampaikan bukan dengan bahasa ibu mereka atau bahasa daerah, beban mereka bertambah. Tidak hanya harus memahami isi konsep pendidikan, mereka juga harus memahami bahasa Indonesia. Tangan Pengharapan melalui program Guru Pedalaman mengutus guru-guru ke pedalaman Indonesia untuk memberantas buta huruf dan membantu pemerataan pendidikan terutama sekolah-sekolah pedalaman yang tidak memiliki tenaga pengajar. Mayoritas tantangan paling awal yang dihadapi oleh guru-guru Tangan Pengharapan adalah komunikasi dengan anak-anak didiknya. Kesulitan yang saya hadapi itu yang pertama di bahasa ya. Karena banyak anak yang tidak tahu bahasa Indonesia dan saya juga kurang paham bahasa daerah mereka, jadi sedikit kesulitan dalam bidang komunikasi. Setelah sampai di Nesunaf, tantangannya banyak ya. Yang utama setelah bertemu anak-anak, tantangannya gimana membuat mereka itu mengerti bahasa Indonesia. Karena kalau di kota kan tantangannya gimana buat anak-anak itu memahami pelajaran itu. Nah kalau di sini tantangan pertama yaitu gimana caranya membuat anak-anak itu menjadi mengerti bahasa Indonesia gitu. Di sini anak-anaknya itu ngomong di sekolah sesama teman itu pakai bahasa Dawan. Hanya sesekali mereka itu pakai bahasa Indonesia. Komunikasi dengan warga mungkin sedikit susah ya, karena pada umumnya kan orang kita Jawa di sini kan ngomongnya kan lembut-lembut. Kalau kita kan orang Batak kan ngomongnya kan penekanannya kan kuat gitu. Jadi pertama kali mungkin feeling mereka mungkin saya ini orangnya sedikit kasar atau gimana gitu, tapi udah lama-lama ketika saya sudah bisa beradaptasi dengan mereka dengan berbicara gitu, jadi kita bisa nyambung gitu, ngomong gitu. Bahasa Jawa seperti monggo, nggih, terus matur nuhun, ojo lali yo, tuh. Kesulitan yang paling susah bagi saya itu mungkin bahasa. Karena anak-anak di pedalaman itu kebanyakan mereka bisanya bahasa daerah. Nah, kalau bahasa juga, soalnya aku datang dari sana ya, dari NTT aku tahunya paling cuma Rapopo. Kebetulan waktu itu lagu Jupe tenar juga di sana yang aku Rapopo mas. Jadi tahunya dari NTT datang sampai sini tahunya cuma Rapopo. Jadi sempat itu kejadian lucu, aku ditawarin makan, aku tuh jawab Rapopo. Padahal kayak mas makan, tapi pakai bahasa Jawa. Jadi aku kan tidak mengerti, tahunya cuma Rapopo ya aku jawab aja Rapopo. Padahal itu aku diketawain. Beberapa guru-guru mencari berbagai solusi, mulai dengan mencari orang dari masyarakat setempat yang mengerti bahasa Indonesia untuk dijadikan penerjemah, atau menunjuk salah satu anak didik yang masih mengerti bahasa Indonesia sebagai penerjemah di kelas. Sampai belajar cukup fasih bahasa lokal dan menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah agar pelajaran lebih mudah untuk dimengerti dan tidak menambah beban kepada anak untuk belajar banyak hal.
di kelas itu terkadang saya harus mencari penerjemah buat saya. Dia terjemahkan apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak yang lainnya. Sebenarnya aku sampai bisa untuk ngomong bahasa Jawa ya juga karena anak-anak. Mereka biasa datang, terus kayak ngomong, mereka mengerti apa yang kita omong pakai bahasa Indonesia, tapi kadang mereka jawabnya susah, sulit. Jadi kadang kita juga harus mengerti bahasa Jawa. Jadi kadang dalam pembelajaran juga aku bikin kayak misalkan kita belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris tentang nama warna atau nama apa, itu biasanya bahasa Jawanya apa dulu, terus bahasa Indonesianya apa, terus bahasa Inggrisnya apa. Begitu juga dengan hal yang lain kayak nama warna atau organ tubuh. Misalkan itu bikin dulu bahasa Jawanya apa, bahasa Indonesianya apa, terus bahasa Inggrisnya apa. Dan dari situ juga aku akhirnya bisa untuk belajar untuk maksudnya bisa omong bahasa Jawa sedikit-sedikit. Bagi guru-guru Tangan Pengharapan, memahami bahkan mampu menguasai bahasa lokal saat ditempatkan di pedalaman menjadi modal paling utama dalam mengajar. Anak-anak akan sulit mengerti dan mempercayai guru-guru bila komunikasi antara anak didik tidak terbangun. Begitu juga komunikasi antara masyarakat dengan guru. Kedekatan dengan anak-anak dan masyarakat akan sulit tercipta bila tenaga pendidik tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan menciptakan suasana kekeluargaan. Dari 70-an senter Tangan Pengharapan yang tersebar di seluruh Indonesia, ada cukup banyak ditemukan daerah yang masih cukup kental menggunakan bahasa daerahnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai saat belajar. Daerah-daerah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Sumatera Barat, daerah Jawa Tengah, suku Lauje di Sulawesi Tengah, Sumba dan Timor di NTT, juga di daerah Papua. Budaya-budaya dengan perbedaan bahasa ini terlihat jelas setiap kali CEO atau pendiri Tangan Pengharapan melakukan kunjungan tahunan ke wilayah-wilayah ini. Bapak Yohanes Kristianus maupun Ibu Heni Kristianus sering sekali disambut dengan upacara dan tradisi lengkap dengan bahasa daerah setempat. Nek am lilat man soal liat, hem sumek man lemeki, teu tolas nanen man ikut nanen, masih teu rasain mapa mau mapa, kalau si tona itu ni tona itu, pelate, pelate, pelate. Keberagaman ini justru menjadi sebuah kehangatan tersendiri saat Tangan Pengharapan masuk ke satu daerah untuk membuka Feeding and Learning Center. Ragam budaya, terutama perbedaan bahasa ini, bukan menjadi sebuah halangan untuk memajukan Indonesia, namun justru membuktikan betapa indahnya membangun bangsa ini lewat keberagaman. Toleransi lahir lewat bahasa. Ragam suku, ragam nuansa. Dalam kata terlihat romansa. Mendidik jiwa, pembawa cinta. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.